dan nanti kalau dikonversi ke dalam moneter ya, dimonetisasi, kalau dikonversi ini berapa rupiah kehilangan hasilnya. Kemudian kesimpulan, itu beberapa topik yang akan saya bicarakan. Yang pertama, kenapa sih perlu di assessment, perlu dilihat, perlu dihitung kehilangan hasil itu. Kemudian, what are the use of loss record? Catatan bahwa kita kemudian ketika sudah mendapatkan angka kehilangan hasil itu untuk apa? Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa kita harus, why do we need, we want, kenapa kita perlu untuk menghitung kehilangan hasil itu. Kemudian setelah itu ada angka-angkanya untuk apa itu. Bahwa yang pertama itu for making decision concerning the need of disease management, untuk membuat keputusan kita mau melakukan pengelolaan atau tidak. Jadi ketika ada tanaman sakit, pertanaman itu maksudnya bukan per ekor, bahkan pertanaman itu artinya area. Tanaman itu pada area itu perlu nggak dilakukan pengelolaan, karena kemudian hitung-hitungannya itu cost effective calculation, biayanya seberapa efektif enggak itu. Kalau kita melakukan monitor biayanya 1 juta, tapi setelah kita kelola ternyata hasilnya dibandingkan dengan yang tidak dikelola itu malah lebih besar dari yang tidak dikelola. Artinya 1 juta itu kemudian menjadi minus ya. Itu yang pertama, untuk melihat, mengambil keputusan kita perlu atau tidak. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi kapan kita sudah mendapatkan gesture, kapan kita harus mengendalikan. Ketika kita menghitung, saat itu kita kendalikan, atau mungkin seminggu lagi, atau ini sebenarnya seminggu yang lalu. Nggak bisa, kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Apa mesinnya belum jadi, baru direkayasa ya, mesin waktu bisa kembali ke masa lalu. For identifying the time when control is needed, kapan kita melakukan pengendalian, and assisting to develop effective management procedure, dan kemudian sebagai alat bantu untuk mengembangkan prosedur pengelolaan yang tepat, yang efektif. Itu seperti apa? Ya, yang pertama untuk membuat keputusan perlu tidak kita mengendalikan. Yang kedua, mengidentifikasi kapan kalau itu diperlukan. Identifying the time when control is needed, kapan waktunya kalau itu diperlukan, kapan waktunya, dan untuk membantu mengembangkan prosedur, cara-cara atau pengelolaan yang efektif itu. Memutuskan ya, kalau ini lossnya sekian, ini kalau tidak di treatment, kalau di treatment itu kalau di treatment itu seperti ini, itu hasilnya. Kalau tidak di treatment kan lebih rendah hasil. Kapan dilakukan efektif di sini ada program itu, atau ketika losis itu terjadi, itu kemudian dilakukan. Kalau ini yield dan time-nya, kalau waktu dan disease intensitas makin tinggi, ini yang tidak dikelola, ini yang dikelola. Ini kondisi ideal ya. Mungkin disease intensitas 0 nggak mungkin tanpa ada pengelolaan. Jadi itu dua itu,
Kemudian yang ketiga, for administrative decision, untuk mengambil keputusan terkait dengan administrasi. Apa itu? Making priorities in decision, untuk membuat atau memutuskan prioritas risk itu di mana. Misalnya apa itu, busuk batang pada kentangnya, late light pada kentang itu terang investan. Ini kan penyakit itu kan kompleks. Apa itu ketika kalian mau lakukan penelitian itu mulai dari etiologi. Apa itu etiologi? Etiologi itu mempelajari asal usul penyakit. Ini penyakit itu disebabkan oleh apa toh? Jamur, bakteri, virus atau yang lain. Kemudian kalau itu jamur spesiesnya apa? Kalau perlu sampai di subspesies ya, subspesies itu strainnya apa, isolasinya apa, karakternya seperti dan sebagainya. Nah, itu identifikasi dulu, atau kemudian ekologi, misalnya ya apa itu, kita teliti dulu ternyata pada suhu tertentu itu dia akan lebih parah penyakitnya daripada suhu yang lainnya. Kita teliti dulu pengaruh suhu dan kelembabannya terhadap penyakit yang muncul, etiologinya belakang. Nah itu keputusan seperti itu didasarkan pada loss assessment tadi. Atau kalau perlu survei ekonomi dulu, penelitian tentang ekonominya dulu. Misalnya kalau di sini terlalu banyak penyakit itu nanti untung ruginya seperti apa dan seterusnya. Ada banyak aset ya, ada bidang yang bisa diprioritaskan. Mana yang lebih dulu, itu harus ada dasarnya. Bidding, allocation of effort, etc. The breeding, apa pembelian dulu? Wah, ini pembelian dulu nih. Kita cari yang tahan, karena yang tahan itu menjadi tulang punggung dalam proses budidaya. Kita penelitian tentang kentang yang tahan dan seterusnya, itu akan menjadi perdebatan yang seru antar bidang. Masing-masing mempertahankan bahwa bidang saya paling penting. Misalnya saya, karena concern saya pada penyakit bakteri. Wah, ini ada unsur bakteri juga, alayobakteri penting, ini dia dulu, meskipun ada lanas, alayobakteri juga penting, ini harus didahulukan. Yang ahli virus, wah enggak, ini virus gampang sekali mau menyebar dan sebagainya. Terjadi keributan di situ ya, tapi akhirnya kemudian nanti akan pada satu kesimpulan, ini yang utama gitu ya. Terkait penyakit, kemudian kalau ditarik ke atas terkait dengan kropnya, kentangnya, aspek budidaya, aspek kesuburan, bentuk dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini dulu pernah ada di negara kita, tapi kok kemudian hilang kabarnya, enggak ada kabarnya lagi, itu untuk maksud asuransi pertanian. Jadi petani itu bisa biar lebih lega, biar lebih tidak ada kekhawatiran, karena selama ini karena bertani itu kan seperti gambling ya, nanam panen ya syukur alhamdulillah gitu, kalau nggak panen ya kita terima saja, itu ngerasa itu karena kehendak Allah SWT. Misalnya ada yang seperti itu no way, itu bukan artinya bahwa kita harus berusaha keras supaya crop kita berhasil. Kalau nggak berhasil karena memang itu ada gejala-gejala alam, ada banjir, kekeringan, dan penyakit yang di luar kontrol kita, itu fungsinya insurance. Nah, kita belum dulu kalaupun ada itu dulu hanya belum begitu spesifik ya, kalau gagal panen itu akan diganti berapa. Tapi petani seperti halnya asuransi yang di bidang lain kan harus membayar premi, membayar sejumlah tertentu tiap periode tertentu. Tapi ini asuransi pertanian ini dulu sangat murah loh ya. 1 hektarnya itu satu musim tanam itu 18.000 rupiah kalau nggak salah. 18.000 rupiah per musim tanam per hektar. Pada rata-rata kepemilikan lahan petani di Indonesia berapa? Katakan kalau 1/4 hektar itu berarti kan hanya 4.500 per musim tanam. Itu pun banyak yang teriak-teriak tapi begitu gagal panen pada ribut nyalain pemerintah, enggak konsisten gitu ya. Jadi
itu ada 4 itu ya, itu loss assessment-nya itu harus dilakukan untuk keperluan apa, paling tidak ada 4 itu. Jadi ada 4 itu untuk menentukan ini perlu dikendalikan atau tidak, kalau iya kapan dikendalikan, untuk urusan administrasi, untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi, untuk membuat prioritas risetnya kayak apa, apakah itu breeding, apakah itu etiologi, ekologi, epidemiologi, atau kontrolnya duluan. Maka kita mulai dari belakang, misalnya kita pengendalian dulu, nanti etiologinya di belakang. Nah, dulu kan kalian pernah dengar istilah start from the ends, mulai dari akhir. Mulainya itu dari akhir, bukan dari akhir, dan juga yang terakhir untuk insurance. Nah, loss assessment ini, penilaian kehilangan hasil ini dapat dibuat dalam beberapa skala. Yang pertama, per individu tanaman. Sementara secara umum kita mempelajari penyakit tumbuhan itu kan nantinya pengelolaannya kan per crops atau per kelompok tanaman, tidak hanya 1-2. Tapi untuk tanaman-tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti durian misalnya, itu identifikasi, kontrol, etiologi, epidemiologi dan sebagainya itu dilakukan terhadap juga per individu kan punya nilai ekonomi tinggi ya. Individual plants, kemudian misalnya untuk durian terkena laki-laki itu ya busuk batang atau busuk akar atau hawar daun, diakses itu tiap individu tanaman. Ini dinilai ini fotosintesnya akan berkurang 18%. Kalau fotosintesa berkurang 18%, hasilnya akan berkurang 20% misalnya. Nah, ini perlu dikendalikan atau tidak ketika harga durian satu kilogramnya sampai Rp200.000, harus dikendalikan seterusnya. Yang kedua, small plots. Ketika kalian melakukan eksperimen, apakah itu applied eksperimen ya, itu assessment-nya dilakukan pada experimental plots, pada plot-plot yang kecil. Misalnya kalau untuk mengakses penyakit pada tomat, pada cabai, tidak lagi per individu ya, meskipun cabai 1 kilogram pernah sampai 100.000 lebih, tiap tanaman bisa menghasilkan 1,8 kilogram, berarti per individu kan juga tinggi itu. Tapi untuk tanaman hortikultura, biasanya hortikultura yang semusim lah ya, bukan yang tahunan, karena durian tadi termasuk hortikultura juga. Bisa dilakukan di small plots yang kemudian nanti diekstrapolasi. Apa itu ekstrapolasi? Seperti kalian kalau nanti atau pernah juga melakukan estimasi hasil, ini hasilnya berapa ton per hektar. Yang paling akurat ya di dalam 1 hektar itu ditimbang semuanya hasilnya, apakah itu tomat, terong, padi, yang disebut sensus. Tapi kan sebagian besar pakai ubinan gitu ya, pakai small plots. Tiap meter persegi berapa hasilnya, kemudian nanti dikalikan. Yang berikutnya individual field. Jadi per individu lahan. Ini misalnya di Kabupaten Bantul atau Kabupaten Sleman. Karena di 4 kabupaten itu ada banyak persawahan padi. Nah, ketika survei atau ingin mengakses, ingin menilai kehilangan hasil karena hawar daun atau karena belas misalnya, dinilainya tidak lagi per individu, per small plot, tapi individual field. Dipilih secara pervasif ya, secara kita ingin, karena di Sleman itu di Jayagan dan Moyudan, di kecamatan Jayagan dan Moyudan misalnya. Yogyakarta itu nggak ada lagi kecamatan lah ya, adanya Kapanewon, cuma istilah saja. Moyudan atau Jayagan. Nah, di sana kecamatan masih sangat luas sekali itu, berapa ratus hektar dipilih di kelurahan mana, di desa mana, itu di individual field, itu dilakukan assessment. Ternyata karena hawar daun ini kerugian hasilnya mencapai 10%. Persen berkonversi ke rupiah, 10% itu berapa itu kalau untuk padi saat ini mencapai misalnya sekian ratus ribu per 1.000 meter persegi misalnya. Kemudian regions itu untuk keperluan daerah ya, misalnya seperti Kabupaten Bantul atau Kabupaten Sleman itu sebagai
sentra produksi padi di DIY ya, bukan sentra tapi penghasil padi besar di provinsi DIY. Ingin mengakses, ingin dilihat di Kabupaten Bantul ada berapa kehilangan hasilnya itu, di Kabupaten Sleman berapa itu. Nah, itu di tingkat region ya, jadi pemerintah provinsi itu tahu ada berapa itu, sehingga nanti bisa untuk berjaga-jaga, wah itu nanti akan ada penurunan hasil sekian. Wah ini berbahaya ini untuk apa, ketersediaan pangan 3 bulan ke depan misalnya, sehingga harus melakukan apa gitu ya. Regions, kemudian nations. Nah, berkembang lagi ke negara. Beras, lagi-lagi contohnya itu kan komoditas politik ya, artinya kalau ada hal-hal yang terkait dengan beras, pemerintah harus hati-hati itu, karena itu kebutuhan pokok yang nomor 1. Kalau kalian pernah dengar istilah sembako, sekarang nggak populer lagi ya, tapi dulu pernah populer. Sembako itu singkatan dari 9 bahan pokok. 9 bahan pokok untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Nomor 1 apa? Nasi. Nasi dari beras, beras dari padi. Nomor 1 beras, sehingga kalau ada harga beras berfluktuasi, pemerintah harus segera menstabilkan dan akan mendorong inflasi. Nation, pemerintah Indonesia, Kementerian Pertanian, Sumatera Utara, berapa itu kerugian hasilnya? Jawa Barat, Jawa Tengah, dan di Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi di Indonesia Timur berapa itu? Itu diperlukan dalam skala nasional. Nah, karena kita sekarang tidak lagi menjadi anggota suatu negara, tapi juga anggota global ya, maka diperlukan juga di seluruh dunia. Siapa yang akan melakukan ini? Kalau yang 1, 2, 3 itu, yang 1 petani ya, 2 itu dosen, peneliti, yang ketiga, keempat, kelima itu pemerintah setempat, atau bisa juga bergabung dengan kemudian. Kalau yang ini adalah ya dunia. Siapa itu yang diberi wewenang untuk itu? Ya FAO, Food and Agriculture Organization ya. Jadi ini bertanggung jawab untuk melihat di seluruh dunia itu, misalnya produsen padi terbesar USA, ternyata USA itu produsen padi terbesar lah itu ya. Di sana juga ada padi, ada nasi juga ya, meskipun kita sering mendengarnya atau melihatnya di Amerika tidak makan nasi tapi makan roti, tapi itu padi hanya diproduksi di Amerika berapa, di Cina berapa, di Asia Tenggara kemudian di Asia Tenggara mana, Vietnam berapa, Indonesia berapa, dan seterusnya. Itu nanti untuk keperluan global. Jadi produksi global nggak boleh berkurang, nggak boleh lebih rendah dari kebutuhan. Kalau lebih rendah dari kebutuhan nanti akan menjadi gejolak politik juga ya, akan terjadi inflasi yang cukup tinggi begitu. Meskipun di beberapa negara lain mereka tidak menggantungkan pada beras, tapi sebagian besar penduduk dunia itu aman. Sumber karbohidrat yang berasal dari beras. Nah itu tentu saja itu nanti caranya berbeda, apakah yang di Underworld itu gabungan dari nation gabungan dari region gabungan dari individual feed dan lain sebagainya. Itu tergantung kebutuhan masing-masing ya. Nah yang kita bicarakan tentu saja tidak sampai ke entire world ya. Kalau Anda ingin melihat lebih rinci terkait dengan assessment di level ini apa saja, bagaimana itu, silakan mengunjungi websitenya UNO ya, United Nations Organization atau PBB, kemudian ke FAO ya. Yang nations, Kementerian Pertanian dan seterusnya gitu ya. Nah kemudian kita sampai ke yang agak scientific ya. How plant pathogen affect their host. Anda sudah belajar, Bapak Ipi sudah menyampaikan di 4 kuliah pertama itu ya, bagaimana patogen itu bisa mempengaruhi inang, apa sih, bagaimana sih ya. 2 kelompok besar yang bisa diceritakan adalah efek on host physiology, fisiologi inangnya yang dipengaruhi. Pengaruhnya bisa positif bisa negatif, meskipun
Ketika kita belajar penyakit tumbuhan, pasti yang kita belajar adalah pengaruh negatif sebagian besar. Apakah ada pengaruh positif patogen terhadap tumbuhan? Ada. Silahkan baca di berbagai literatur yang kami di kuliah ini yang kita pelajari, yang kita ungkap adalah pengaruh-pengaruh negatifnya terhadap fisiologi inangnya, yang kemudian nanti akan mempengaruhi fisiologi bukan fisiologi, yang akan mempengaruhi perkembangan dari inangnya. Nah, karena fisiologinya terganggu, perkembangan tanamannya terganggu, pasti akan ada pengaruh terhadap kuantitas hasil, jumlahnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil. Ada yang kualitas itu mempengaruhi kuantitasnya mempengaruhi kualitasnya, atau mempengaruhi dua-duanya, baik kualitas maupun kuantitasnya itu ini ilustrasi live infeksi pada daun. Nanti kita lihat itu fisiologi apa yang diganggu pada inangnya, perkembangannya seperti apa, pengaruhnya terhadap hasil, apakah itu kualitas dan kuantitasnya itu seperti apa. Toilet jadi kan gue toilet stem infection yang kok tak apa aja batang, kalau terjadi pada batang ini pengaruhnya seperti apa pada perkembangan. Jadi kalau ini fotosintesnya cukup baik ya, daunnya mulus gitu, nggak ada gangguan apa-apa, tapi distribusi ke bagian lain akan terganggu perkembangannya karena ada infeksi pada stem. Bisa ngomong dong. Nah, kalau fruit rot, busuk buah, ini akan mempengaruhi dua-duanya sebenarnya, tidak hanya yield, quantity, tidak hanya kuantitasnya, tidak hanya jumlahnya saja. Karena tentu saja ketika kita menanam apel, tomat, terong, yang kita panen adalah yang mulus ya, yang buah yang berpecah-pecah pasti nggak akan diambil, berarti itu akan mengurangi kuantitas dan juga akan mengurangi kualitas sebenarnya. Pastinya di sini sudah ada panah merah ya. Breeder juga mengurangi kualitas karena ini juga pasti tidak akan dikasihkan binatang pun nggak mau binatangnya ya, karena konsistensinya sudah berubah, aromanya berubah, rasa sudah berubah pastinya. Nah, kalau yang tadi itu jelas apa, fruit rot busuk, ada bagian yang busuk yang nggak bisa dikonsumsi. Kalau ini ilustrasinya fruit goose spots, jadi di buah itu ada spot-spot kayak jerawat gitu ya, kayak jerawat yang sudah matang, ada yang kemudian sudah menjadi nekrotik gitu, menjadi, nah ini juga kualitasnya. Ini jelas termasuk grade yang terakhir gitu. Grade terakhir dari produk tanaman itu apa sih ya? Untuk pakan ternak, untuk kompos. Tapi masa kita tanam tomat untuk dijadikan kompos? Tidak. Sehingga ini akan mempengaruhi kualitasnya. Si paling enggak ada 4 itu ya. Yang itu bisa juga dari fisiologi, pengaruh fisiologinya nanti sampai kualitas dan kuantitas. Itu masing-masing di fisiologinya tadi, di fotosintesisnya, di transportasi hasil fotosintetiknya sampai ke kualitas hasil. Nah, kita bicarakan pengaruhnya terhadap fisiologi. Jadi tanaman perlu sinar matahari, meskipun tidak keseluruhan spektrum sinar matahari yang diperlukan, karena ada satu sinar yang sangat membahayakan, apa itu ultraviolet, tidak akan dipakai tanaman. Jika ada spektrum tertentu yang dipakai oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Nah, ini radiasi sinar matahari itu ada yang dipantulkan, reflected, jadi sampai pada tanaman, kemudian dipantulkan kembali. Transmitted radiation itu sinar matahari sampai ke tanah, permukaan tanah, dan dipantulkan kembali. Jadi ini tanaman mendapatkan 2 kali radiasi langsung dari matahari, dan yang kedua dari pantulan ini ya. Kemudian intercepted radiation, karena tanaman tidak hanya satu, tapi mulai dari bawah terus berkembang ke atas, yaitu
tidak semua daun itu menerima intensitas sinar matahari yang sama karena intercepted ya, tersilang-silang begitu. Nah, itu patogen yang kaitannya dengan ini apa itu? Pengaruh radiation interception. Jadi di sini ya dipengaruhi pertama ini ya, apa itu? Kemudian juga efek of radiation use efficiency. Radiation use efficiency ini, radiasi sinar matahari itu seberapa yang bisa dipakai oleh tanaman, seberapa banyak. Kalau intensitasnya penuh 100% itu yang dipakai sebenarnya oleh tanaman itu berapa, karena ada efek intersepsi ya, intersepsinya ada 3, ada ini terutama di sini. Kemudian kalau kita lihat yang pertama, efek of radiation interception itu stand reducer. Stand reducer itu, stand itu berdiri tegak ya, reducer. Jadi yang berdiri tegak ini akan berkurang. Berkurang kenapa? Karena ada infeksi dari patogen tadi, yang tadinya itu rapat seperti ini ya. Rapat seperti ini, ada bagian ini yang kemudian terganggu oleh patogen. Lalu kok bisa selang-seling? Ya, tidak tahu. Ada distribusi patogen di lapangan seperti apa, mekanisme per individu tanaman kan juga beda ya. Sehingga ada contoh yang seperti ini, misalnya seedling disease, kita sudah berusaha menggunakan yang steril ya, sudah kita sterilkan ini itu, tapi tetap saja di situ masih tersisa beberapa patogen ya yang tidak terdeteksi. Ini sudah saya deteksi enggak terlihat Pak, enggak ada sporanya sama sekali. Ya metodemu seperti apa? Kami isolasi ya, kalau diisolasi itu paling tidak kalau di situ ada 1 juta lebih sporanya. Kurang dari itu dengan metode isolasi nggak bisa. Sudah Pak dengan PCR. PCR itu berapa? PCR paling 100 spora bisa teridentifikasi. Kurang dari itu nggak bisa. Padahal mikrob itu kalaupun ada katakan 10, 50 spora, 10-50 sel bakteri, memang itu tidak menyebabkan sakit, nggak bisa menyebabkan sakit. Tapi mereka kan punya waktu generasi yang sangat singkat. Bakteri misalnya, waktu generasinya ada yang 30 menit, artinya tiap 30 menit membelah. Sehingga seedling yang ini kira-kira umurnya mungkin 4-5 hari itu sudah berapa jam untuk bakteri sudah membelah berapa kali itu, sehingga sampai pada suatu populasi tertentu yang bisa menyebabkan sakit. Sehingga di sisi seedling yang tadinya rapat ya, ada beberapa bolong-bolong nih ya, bolong-bolong artinya ada beberapa yang mati gitu ya. Tapi karena kemudian ini interception radiasinya kemudian menjadi intens, kan ini mestinya ini nyaman-nyaman saja begitu. Dan ini banyak yang mati kemudian menjadi lebih intens, nanti akan ada efek terbakar, dan sinar itu nggak boleh over ya, apapun itu nggak boleh over kuantitasnya. Itu stand reducer namanya. Yang berikutnya apa yang disebut tissue consumer. Apa itu tissue consumer? Ya, consumer itu konsumen ya, pemakan jaringan seperti apa? Ini tadinya rapat seperti ini kemudian menjadi jarang, seperti apa yang terjadi di situ. Itu ada Alternaria macrospora ini. Jadi ya pada daun-daunnya ini ada pecah-pecah. Jadi ada beberapa bagian dari daun yang kemudian mati karena nekrotik, kena makrospora dari Alternaria ini. Akibatnya area fotosintesis berkurang banyak, jaringannya terutama pada jaringan daun yang terpengaruh langsung matinya jaringan daunnya dikonsumsi oleh Alternaria macrospora. Sehingga kalau menjadi seperti ini juga seperti kasus yang sebelumnya tadi, intensitas matahari, radiasi sinar matahari itu kemudian menjadi lebih intens ya. Leaf senescence accelerator. Akselerator itu mempercepat ya
kelas akselerasi di SMA itu mempercepat yang tadinya sekolahnya mestinya 3 tahun menjadi 2 tahun untuk kelas akselerasi. Senescence, penuaan, lift down. Secara alami kita semua waktu itu kita akan mengalami penuaan seiring dengan waktu, tapi ini penuaannya dipercepat. Yang mempercepat penuaan siapa? Ya patogen. Sehingga yang mestinya itu daunnya masih tetap segar, bisa melakukan aktivitas fotosintesis secara sempurna, ini menjadi, kalau yang ini misalnya ilustrasi yang seperti ini hampir semuanya tinggal satu untuk menopang keseluruhan hidupnya, menjadi dalam bahasa kita menjadi terengah-engah, karena dia di situ kan sebagai pabrik fotosintesa yang nanti akan didistribusikan ke seluruh tanaman, sehingga ketika menua lebih cepat daunnya itu akan sangat mempengaruhi. Misalnya nih Alternaria solani pada tomat masih 1-2 nggak apa-apa, masih 1-2 biarkan saja, tapi ini perkembangannya cepat sekali, sehingga meskipun di sini masih ada banyak bagian tanaman yang berwarna hijau masih bisa untuk fotosintesis, tapi energinya tanaman menjadi terbagi, energi untuk memelihara yang hijau ini untuk fotosintesis, kemudian juga untuk merespon penyakit yang seperti ini ya, sehingga ini menjadi tidak optimal, kemudian hasilnya menjadi sangat tinggi. Berikutnya adalah light stealers. Steal itu mencuri sinar. Apa itu? Sinarnya dicuri. Bagaimana mencurinya itu? Ya diambil alih oleh patogen. Sinarnya diambil alih oleh patogen. Daun-daunnya yang mestinya ini, yang hijau ini, klorofilnya ini berfungsi menangkap sinar matahari dan karbon dioksida dari udara, tapi kemudian dicuri lebih dulu cahayanya oleh sini. Artinya permukaan daunnya itu tertutupi. Misalnya smoothie mold, inilah daripada kapas contohnya ya, atau aspergillus. Kalau di tempat kita mungkin yang populer itu adalah light stealer itu Powdery mildew. Powdery mildew itu mentepung pada cucurbitaceae ya. Cucurbitaceae itu ada timun, ada melon, ada semangka. Daunnya kalau udah kena tepung itu dia nggak bisa berfotosintesis lagi karena ketutup, permukaannya tertutup oleh lapisan spora dari jamur. Itu adalah light stealer. Kemudian berikutnya kaitannya masih dengan penggunaan radiasi sinar matahari adalah photosynthetic rate reducer. Jadi patogen-patogen yang bisa mengurangi laju fotosintesa. Jadi kalau ini ya grafiknya, kalau laju fotosintesisnya itu menurun, atau terbalik ya kita bicaranya, kalau penyakit itu makin banyak, di sisi keparahan penyakitnya itu makin tinggi, maka laju fotosintesisnya juga makin rendah. Ya, ini linear grafiknya, jadi makin tinggi, makin parah, maka laju fotosintesisnya makin turun. Artinya bahwa supply hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman menjadi terganggu, dan akibatnya nanti akan ada penurunan kualitas itu. Nih, kalau penyakitnya itu 50%, maka laju fotosintesisnya juga turun 50%. Kalau laju penyakitnya, keparahan penyakitnya 100%, maka tidak ada lagi fotosintesis karena lajunya 0 ya. Kalau belum ada penyakit ya fotosintesisnya 100.